Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, kali ini saya akan menyampaikan resume Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. A. Latar belakang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. B. Rincian prioritas penggunaan dana desa. 1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. B. Peningkatan kualitas hidup manusia serta C. Penanggulangan kemiskinan. 3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dilaksanakan melalui A. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi 1. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. 2. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Dan 4. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. B. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi 1. Pembangunan sarana prasarana pendataan desa. 2. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh. 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik. 4. Pembangunan sarana prasarana transportasi. 5. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. 6. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. 7. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. C. Pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi 1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Pengembangan desa wisata. D. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi 1. Pemanfaatan energi terbarukan. 2. Pengelolaan lingkungan desa. Dan 3. Pelestarian sumber daya alam desa. 4. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui A. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat meliputi 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa. 2. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. 3. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dan 4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi 1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa. 2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani. 3.
peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa. Dan yang kelima, penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. C. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa meliputi 1. Kewirausahaan masyarakat desa. 2. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Dan 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. D. Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. E. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang meliputi 1. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam. Dan 2. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non-alam atau kejadian luar biasa. 5. Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal, diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa atau PKTD, dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. 6. Penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa, atau tempat ibadah, kecuali desa yang berstatus mandiri dapat menggunakan dana desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa dengan ketentuan A. Maksimal 10% dari total pagu anggaran, dan B. Diputuskan melalui musyawarah desa dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Baik sobat, itulah resume Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Terima kasih.